Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Hari ini kita akan lanjut materi kita tentang masih medan magnet ya. Cuman perbedaannya kita akan mengulang di bagian arah medan magnetnya. Sebenarnya minggu lalu kita udah menjelaskan, kita udah membahas tentang arah medan magnet, tapi kita akan perjelas kembali arah medan magnet dari setiap jenis bentuknya ya. Nah, jadi minggu lalu kita udah bahas mulai dari kawat lurus, melingkar, solenoida, dan toroida. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam kembali tentang arah medan magnetnya. Jadi, arah medan magnet pada sebuah kawat itu dikemukakan oleh yang namanya Hans Christian Ørsted. Nah, dia menyatakan bahwasanya, dia bilang gini, di sebuah batang ataupun di sebuah kawat yang memiliki arus atau yang dialiri oleh sebuah elektron. Jadi di sini kita buat, di sini ada elektron. Nah, kita ingat kembali di pembelajaran pertama kita mengenai magnet. Jadi di situ kan Ibu bilang bahwasanya di mana medan magnet itu jika dia magnetnya ataupun arusnya berada pada dalam sebuah batang ataupun kawat, maka prosesnya dia bergerak dari selatan ke utara. Nah, berarti di sini kita anggap di sini adalah kutub negatifnya dan di sini kutub positifnya. Nah, karena di dalam muatan ini terdapat yang namanya elektrolit ataupun elektron, nah maka berarti proses pergerakannya dari elektron itu dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, untuk saat ini berarti kita buat arah pergerakan dari elektrolitnya itu di sini. Nah, ini kecepatan elektrolit atau elektronnya ya. Jadi kalau misalkan kita ganti di sini yang muatan negatif, di sini positif, maka berarti pergerakan elektron atau elektrolitnya menuju ke arah atas. Nah, kemudian Ørsted juga menyatakan bahwasanya arus yang bergerak pada sebuah kondisi ini itu akan berlawanan dengan kecepatan elektronnya. Maka berarti jika kita buat dalam hal ini kecepatan elektronnya menuju ke arah bawah, maka berarti arusnya akan menuju ke arah atas. Nah, inilah dia arusnya. Itu kata Ørsted. Nah, kemudian dia menyatakan juga bahwasanya jika arusnya itu menuju ke atas, maka pergerakan dari medan magnetnya itu akan mengelilingi arusnya di sini. Nah, makanya dikemukakan dia, dianggap dia dalam teori namanya kaidah tangan kanan yang kita bahas minggu lalu. Jadi kata Ørsted, kalau dia bentuknya itu adalah kawat lurus, tidak mengalami bentuk lingkaran, maka dia pernyataannya menjadi di sini jempol itu katanya arus. Nah, 4 jari itu adalah medan magnet. Jadi nanti Ibu simpulkan arus itu I dan medan magnet itu B. Nah, jadi kata Ørsted, selama bentuknya itu adalah sebuah batang lurus, maka dia teorinya adalah jempol adalah sebagai arus dan 4 jari menjadi medan magnet atau B. Tapi jika bentuk kawatnya itu adalah bentuknya seperti lingkaran atau dia bergerak melengkung, maka kata Ørsted itu menjadi kebalikannya. Maka berarti jempol menjadi medan magnet dan 4 jari menjadi kuat arusnya. Nah, kita akan coba teorinya untuk pada yang ini. Teorinya dasarnya dulu. Nah, jadi bentuknya kata Ørsted gini. Jadi Ibu umpamakan ini adalah sebuah batang. Nah, pergerakan arus itu adalah sesuai dengan arah tutupnya. Oke? Nah, kemudian jika kita ibaratkan dia arah arusnya kan seperti ini ya. Ini ya dia batangnya. Nah, maka medan magnetnya gimana? Maka kalian perhatikan, kalian ambil tangan kanan kalian. Nah, tangan kanan, kemudian jempol kan arus, maka arahkan arah jempol itu ke arah ujung tutup spidol. Karena kita anggap ini adalah arah arusnya, maka seperti ini. Nah, setelah kita dekatkan, maka lihat medan magnetnya itu pergerakannya kemana? Nah, inilah pergerakan medan magnet. Nah,
Makanya kenapa kata Ustadz, kalau misalkan dia bentuknya adalah lingkaran, makanya kenapa arus yang melengkung, karena dia posisi 4 jari itu adalah yang membentuk lengkungannya. Itu dia. Sedangkan kalau pada yang kondisi ini atau pada batang lurus ya, berarti kan dia arusnya tidak melengkung, arusnya itu lurus, makanya arus itu adalah jempol. Nah, jadi seperti ini kata Ustadz. Nah, ini arus, kemudian dia melengkung. Nah, jadi kata Ustadz juga, saat posisi ini mulai mau bergerak, maka itulah yang disebut posisi dot. Nah, hingga akhirnya dia berputar dan dia seperti ini, itulah hasil akhir yang di sebelah sini, itulah adalah cross. Makanya Ustadz bilang bahwasanya ini menjadi di sini. Nah, pergerakan medan magnet itu adalah seperti ini katanya. Jadi di sini dia bergerak, dari sini mulai hingga akhirnya dia menuju seperti ini. Jadi dia melingkar. Dari sebelah sini dia masuk. Nah, kemudian dia bergerak terus menuju ke belakang batang, berputar terus menerus. Nah, itulah medan magnetnya. Disinilah B-nya. Dimana di sini kata Ustadz itu adalah dot. Dot itu artinya dia masuk, dan di sini cross itu artinya keluar. Nah, itu menurut teori dari Hans Ørsted. Nah, jadi Hans Ørsted menyatakan kita umpamakan pada kawat lurus. Nah, pada kawat lurus di sini. Jadi kita umpamakan misalkan arusnya itu bergerak ke arah sini. Nah, oke. Maka berarti gimana bentuk medan magnetnya dan di mana dot dan crossnya. Jadi perhatikan, kalian cukup letakkan tangan kanan kalian, arahkan dengan arus. Nah, seperti ini. Maka berarti di mana medan magnetnya? Ke arah depan. Maka berarti di mana dotnya? Dotnya berarti berada di atas dan crossnya berada di bawah karena dia mulai bergerak dari atas. Ya kan? Dapat dilihat? Nah, berarti bisa kita buat pergerakan dari medan magnetnya itu menjadi seperti ini. Nah, di sini menjadi dot dan di sini cross. Dengan catatan di sini jempol adalah arus dan 4 jari adalah medan magnetnya. Nah, itu kata Ørsted untuk kawat lurusnya. Jadi semua yang di atas letaknya ini adalah dot dan di bawahnya itu adalah cross. Nah, itu dia. Kita lanjut yang kedua, itu adalah kawat melingkar. Nah, pada kawat melingkar, ingat tadi kata Ørsted bahwasanya setiap yang bentuknya menyerupai lengkungan, maka itu berarti menjadi pada posisi 4 jari. Nah, kemudian kita buat, karena ini pada bentuk lingkaran, ibu buat ini kan dia batangnya. Nah, biar agak tebal, biar kita bisa melihat bentuk arusnya. Nah, misalkan ibu buat arusnya itu kita buat berlawanan arah jarum jam. Ini misalkan ini. Nah, jadi berarti posisinya yang mengalami bentuk lingkaran yang mana? Arusnya kan? Nah, berarti bisa nggak jempol ini kita buat gini? Tidak. Makanya kata Ørsted, jika dia posisinya itu melengkung arusnya, maka berarti berubah posisi. 4 jari menjadi arus dan jempol menjadi medan magnet. Maka kita tulis di sini. Jempol adalah medan magnet, 4 jari menjadi arus. Nah, jadi kalau misalkan dalam kondisi ini kita ambil kaidah tangan kanannya kembali. Nah, kemudian coba perhatikan, kalian bisa mempraktekannya. Jadi kata Ørsted di sini. Jadi dia bakal membentuk berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kan arus dia bergerak. Nah, berarti posisinya itu berarti dapat kalian lihat di sini. Nah, berarti posisi dotnya berada dari dalam menuju ke arah luar. Jadi ini posisinya misalkan nih. Ini kan kita anggap adalah kawat melingkarnya ya. Ini kan bentuknya lingkaran juga. Nah, jadi katanya posisi arusnya itu dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti bergerak ke arah sana. Nah, atau kita buat gini. Ini kan bentuknya lingkaran nih. Nah, jadi posisinya ini lingkaran.
katanya di sini kita buat bahwasanya dia bergerak berlawanan arus. Ini kan tangan kanan Ibu. Nah, dia bergerak berlawanan arus. Nah, berarti ini di sini. Ini kan bergerak berlawanan arus kan? Nah, maka berarti dotnya berarti posisinya dia akan bergerak dari depan menuju ke belakang. Arah arus medan magnetnya kan dia dempol ke arah depan nih. Nah, berarti kita buat di sini menjadi dot. Nah, berarti di luar menjadi cross. Nah, ini dia. Maka bisa kita gambarkan bentuk medan magnetnya kan dari depan nih. Nah, maka dia bergerak seperti ini medan magnetnya. Dari sini menuju ke sini. Inilah medan magnetnya. Untuk posisi yang kawat melingkar. Oke? Nah, kita akan lanjut ke yang solenoida. Nah, untuk solenoida dan toroida juga sama. Kenapa solenoida itu kan minggu lalu Ibu bentuk gambarnya seperti ini. Nah, jadi proses solenoida itu sebenarnya dia adalah sebuah kawat yang dia bentuknya seperti ini. Nah, jika dililitkan pada sebuah batang maka bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, dalam solenoida, Bu, kenapa ada garis tebal dan ada garis putus-putus? Jadi, garis tebal ini adalah pergerakan arusnya. Nah, kemudian saat dia bergerak ke belakang, maka dia akan mengecil. Kemudian dia besar kembali, kecil kembali, baru dia besar. Jadi, garis yang tebal ini menunjukkan arusnya yang besar. Kemudian jika dia putus-putus, ini menunjukkan dia semakin mengecil arusnya. Nah, jadi misalkan kita ibaratkan arah arusnya dia seperti ini. Ini arusnya ya. Ini I-nya. Nah, maka berarti bentuk dari medan magnetnya gimana? Jadi karena bentuk arusnya juga bentuknya melingkar atau melengkung, di sini kan melengkung. Nah, maka berarti kita juga buat sama. Berarti di sini jempol menjadi arus. Jempol menjadi medan magnet ya, salah Ibu. Jempol menjadi medan magnet, kemudian 4 jari menjadi arusnya. Nah, berarti kita coba buat arah kaidah tangan kanannya. Nah, ini kan dia posisi ke arah bawah. Kan ini dari atas, ini berarti dari bawah. Gini. Nah, oke? Atau gini. Nah, jadi dia akan bergerak ke atas. Nah, atau dia gini, kita buat gini. Dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, jadi dia bergerak arah arusnya dari bawah ke atas. Nah, berarti kemana arah medan magnetnya? Nah, dia kan dari bawah ke atas. Nah, arah arusnya, maka medan magnetnya menuju ke arah sebelah sini. Nah, inilah medan magnetnya, B-nya. Nah, jadi pergerakan medan magnetnya itu bisa dari atas. Yang penting dia bergerak, kemudian dari bawah juga bisa. Nah, itulah pergerakan untuk medan magnet pada solenoida. Selanjutnya kita akan masuk ke toroida. Nah, untuk toroida juga sama, perbedaannya dengan solenoida. Kalau solenoida, pergerakan arus yang melengkung ini, dia tebal kecilnya, itu adalah posisi bergerak lurusnya. Nah, sedangkan toroida dia pergerakannya, tapi arusnya itu dia bentuknya hasilnya melingkar. Makanya kemarin minggu lalu Ibu gambarkan dalam gambarnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi artinya yang merahnya ini artinya berarti ini posisi kuat arus yang tinggi atau tebal. Nah, sedangkan yang tidak terlihat di belakangnya ini adalah posisi yang sedikitnya atau kecilnya, tipisnya. Nah, maka berarti kita misalkan dalam hal ini berarti masih sama ya. Sehingga jempol itu adalah medan magnet dan 4 jari adalah kuat arusnya. Nah, kita cobakan. Jadi misalkan Ibu buat, ini kan tadi udah dia searah ke arah sana. Kita buat dia berlawanan ya. Kebalikannya ya, berarti dia dari sini. Berarti ini arusnya. Arusnya masuk dari sebelah sini. Oke, kita mulai. Nah, jadi kata Ustadz, dia bergerak dari sini. Benar kan? Dari bawah
menuju ke atas. Nah, dapat nampak dilihat? Maka berarti pergerakan medan magnetnya atau gini. Nah, pergerakan medan magnetnya itu adalah berarti posisinya ke arah depan lalu ke belakang, atau bisa kita gambarkan dia menjadi seperti ini. Kan dia gini. Kan? Nampak? Nah, berarti ingat kita dari bawah ke atas. Dia kan posisi bergerak dari bawah ke atas. Nah, berarti kemana arah medan magnetnya? Ke arah kanan ibu ya. Berarti dia ke arah sini medan magnetnya. Nah, inilah pergerakan medan magnetnya. Nah, itulah dia untuk masalah arah medan magnet. Tapi biasanya nanti kalau masuk dalam soal SBM ataupun soal yang lainnya, biasanya teori kaidah tangan kanan ini akan hanya masuk pada soal kawat lurus dan nanti pada gaya magnet yang akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.